Hai, perkenalkan nama saya Tiara Kapo dengan NIM 2114201153 dari kelas 4 jurusan Keperawatan semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keperawatan dasar 2 dengan dosen pembimbing Nurse Engrin Nindi Eskep MKes. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cuci tangan untuk mencegah infeksi nosokomial. Nah, kejadian infeksi nosokomial merupakan salah satu indikator mutu pelayanan dari rumah sakit. Adapun berbagai dampak kerugian dari infeksi nosokomial antara lain terjadi stres emosional yang dapat menurunkan kemampuan dan kualitas hidup pasien, meningkatkan durasi serta biaya perawatan, meningkatkan penggunaan obat-obatan, kebutuhan terhadap isolasi pasien, dan meningkatkan keperluan untuk pemeriksaan, penunjang, dan meningkatkan moralitas. Nah, infeksi nosokomial bertanggung jawab atas 4% sampai 56% dari semua penyebab kematian pada neonatus, dengan insidensi paling tinggi yaitu 75% di Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara. Insidensinya cukup tinggi di negara-negara maju yaitu antara 3,5% dan 12%, sedangkan di negara-negara berkembang berkisar antara 5,7% dan 19,1%. Selanjutnya, tentang WHO mengeluarkan pedoman untuk menentukan kapan harus cuci tangan yang dikenal dengan sebutan 5 moments of hand hygiene, terdiri dari 1. Sebelum menyentuh pasien, yaitu sebelum melakukan hal-hal sebagai berikut: menyentuh pasien dalam bentuk apapun, seperti berjabat tangan dengan pasien, membantu pasien bergerak, memakaikan baju atau kacamata untuk pasien. Selanjutnya, aktivitas personal, seperti memandikan pasien, membantu pasien memakai baju atau kacamata, menyisir rambut pasien. Observasi non-invasif, termasuk pengecek nadi, suhu badan atau tekanan darah, palpasi abdomen, aukultasi dada. Selanjutnya, prosedur non-invasif, termasuk memakaikan sungkup oksigen atau nasal cannula, memakaikan slings atau briefcase. Selanjutnya, penyiapan dan administrasi obat oral, memberi makanan dan perawatan intraoral lainnya, seperti menyikat gigi atau membersihkan gigi palsu pasien. Dan yang kedua, sebelum melakukan prosedur aseptik, yaitu sebelum melakukan hal-hal ini, yaitu insersi jarum ke kulit pasien atau ke alat medis invasif seperti venipunctur, intravenosus, injeksi subkutan atau intramuskular. Selanjutnya, persiapan dan administrasi obat melalui alat medis invasif seperti medikasi melalui intravena, pemberian makanan dengan nasogastrik, tube atau NGT, administrasi obat yang bersentuhan langsung dengan membran mukosa seperti tetes mata, insersi obat supositoria, insersi alat medis invasif seperti endotracheal tube atau ETT, tracheostomi, kateterisasi ultra, pemeriksaan dan tindakan yang bersentuhan dengan kulit yang tidak intak atau membran nukosa, seperti membuat luka, prosedur operasi tes colok dubur. Dan yang ketiga, setelah melakukan prosedur, karena ada risiko terkena cairan tubuh pasien seperti saat memegang kantong urin, memegang wadah spesimen, kontak langsung maupun tidak langsung dengan sputum. Dan yang keempat, setelah menyentuh pasien. Kelima, setelah menyentuh daerah sekitar pasien, seperti menyentuh tempat tidur pasien, kursi dan meja di sekitar pasien, monitor alat, barang pribadi pasien. Dan yang terakhir, kita masuk pada gerakan menggosok pada prosedur cuci tangan, terdiri dari 6 langkah yang sering dihafalkan dengan istilah tepung
selaci puput. Istilah tersebut mnemonik dari pertama, telapak tangan, kedua, punggung tangan, ketiga, sela-sela jari, keempat, kunci jari-jari, sisi dalam kedua tangan, kelima, putar ibu jari tangan kiri dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu putar ujung jari tangan kanan yang dirapatkan pada telapak tangan kanan dan sebaliknya. Nah, dan untuk teman-teman yang masih bingung mau lanjut kuliah di mana, saya mengajak teman-teman untuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, kedua Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesionalis. Saya ingin mengajak masyarakat ataupun calon mahasiswa dan mahasiswi yang baru mungkin akan memasuki dunia perguruan tinggi untuk bergabung bersama kami di UNBI, karena kampus ini bisa memberikan pengalaman dan pendidikan terbaik dalam bidangnya. UNBI Jaya.